Selanjutnya yaitu merupakan acara inti Musrenbandes penyusunan RKPDes tahun 2023 dan daftar usulan RKPDes tahun 2024. Yang pertama yaitu pemaparan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 dari tim penyusun yang akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Utara Payungkulon yang yaitu oleh Bapak Saikun Eskom. Kepada Bapak Saikun Eskom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Binangun atau yang mewakili dalam hal ini tim monitoring tingkat kecamatan, Bapak Adiman beserta tim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta rekan-rekan perangkat desa. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Widara Payungkulon. Dan yang kami hormati segenap undangan peserta musyawarah Musrenbandes dan Musdes penetapan RKPDes tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa ditemukan dalam pendopo balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat untuk agenda Musrenbandes tahun 2023. Salam serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami dari perwakilan tim penyusun RKPDes menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kami dalam penyusun RKPDes tahun 2023. Seperti halnya kami dalam menyusun RKPDes ini kita mendasari produk-produk hukum, yaitu adanya Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang rincian pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Ajuan kita tetap menggunakan Perpres ini karena untuk Perpres yang terbaru belum ada. Dalam Perpres ini mengatur tentang persentase pembagian, utamanya adalah dana desa. Kemudian untuk aturan yang terbaru itu adanya Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dari dua dasar hukum ini yang kita jadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPDes. Yang pertama dari tim, alhamdulillah dalam beberapa kesempatan sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan rapat kerja tim penyusun RKPDes. Kita menyerap beberapa aspirasi, kemudian kami juga melakukan pencermatan terhadap visi misi dari kepala desa melalui RPJMDes tahun 2020 sampai 2025. Kemudian terakhir kami juga sudah menyerahkan kegiatan Musrenbandes sebelumnya. Ini adalah dasar kami kenapa pada pagi hari ini kita akan menyampaikan nanti detailnya mungkin dari beberapa kasih kami pelaksana kegiatan yang akan menyampaikan kegiatan-kegiatan secara rinci dari bidang 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2023, itu ada 3 poin utama untuk prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama adalah untuk pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan nasional. Yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya program mitigasi dan penanganan bencana alam non-alam sesuai kewenangan desa. Ini adalah dasar kita sebagai tim perumus untuk menyusun kegiatan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Seperti dijelaskan, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi itu ada jenisnya. Yang pertama berupa kegiatan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDes ataupun BUMDes bersama. Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan oleh ataupun yang dikelola oleh BUMDes. Misalnya ada kegiatan produktif di wilayah kita di masyarakat
itu bisa dikembangkan dengan catatan itu dikelola oleh BUMDes. Kemudian pengembangan desa wisata ini adalah untuk dikembangkan ataupun diupdate, itu pun menjadi prioritas dari dana desa. Kemudian ketahanan pangan nabati dan hewani, kalau tahun kemarin ada peternakan dan perkebunan, di tahun depan tahun 2023 itu masih menjadi prioritas. Kemudian pencegahan dan penurunan stunting, ini untuk anak-anak di bidang kesehatan. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, ini berupa kegiatan pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan. Kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini berupa kegiatan semacam ini, jadi bentuknya musyawarah, musdes, dan lain-lain. Jadi melibatkan semua unsur masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Kemudian perluasan akses layanan kesehatan, ini juga menunjang desa dalam meningkatkan desa siaga kesehatan, yaitu berupa akses layanan kesehatan. Kemudian ini yang tadi disampaikan dari tim kecamatan Bapak Nadima, ada untuk prioritas dana desa untuk operasional pemerintah desa sejumlah 3% dari paku anggaran dana desa itu digunakan untuk operasional pemerintah desa. Kemudian penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah di wilayah kita ini belum termasuk kategori kemiskinan ekstrim. Kemudian BLT dana desa itu juga masih menjadi prioritas, tapi ada catatan maksimal itu 25%. Kemudian untuk prioritas yang ketiga yaitu untuk mitigasi bencana alam dan non alam. Kalau bencana alam bisa kita ketahui, bisa berupa gempa bumi, banjir dan lain-lain, itu bisa dianggarkan melalui dana desa. Kemudian yang non alam ini berupa misalnya kayak kemarin adanya penyakit COVID ataupun kayak istilahnya PMK yang tidak kita ketahui, itu masuknya di bidang 5, bidang penanggulangan bencana. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa dari kami tim penyusun RKPDes, karena kita belum mengetahui paku anggaran untuk tahun 2023, makanya acuan kita dengan anggaran yang masuk ke desa, dana transfer masuk ke desa itu adalah di tahun 2022. Nanti yang dirinci ataupun yang dijabarkan oleh teman-teman kasih itu berdasarkan dana transfer yang masuk di tahun 2022. Kemudian di sini terdapat BKK bantuan khusus kabupaten dan juga BKP itu tinggi. Kenapa? Karena dalam penyusunan kami di RKPDes, bantuan khusus kabupaten itu bagus, itu semua usulan yang kita masukkan di tahun sebelumnya ke kabupaten, ini kita masukkan. Soalnya kenapa? Karena kita juga tidak tahu kegiatan mana yang nanti akan turun, tetapi secara dari kedinasan kita, dari pemerintah desa sudah mengusulkan beberapa kegiatan yang masuk dalam agenda Bansus. Itu makanya nominalnya cukup tinggi. Padahal nanti di tahun 2023 untuk Bansus maksimal itu sama kayak tahun ini, maksimal anggaran yang masuk ke desa itu 400 juta. Kemudian bantuan khusus provinsi, Pemprov itu juga sama, itu berupa kegiatan yang kita usulkan di tahun 2023. Nah, berdasarkan dari tadi, dari Permendes nomor 8 dan juga Perpres 0104, nanti dari kita sudah merumuskan pembagian persentase berdasarkan Perpres 0104. Yang pertama, untuk penggunaan dana desa. Dana desa tadi kalau dimaksimalkan adalah 25, tetapi kami kemarin sudah merapatkan dengan tim perumus dan juga dimusyawarahkan dalam Permusdes, kita mengalokasikan untuk BLT dana desa itu 16%. Jadi di angka 145 juta sekian. Itu kalau dihitung KPM-nya ada 40 KPM. Itu juga nanti untuk penentuan KPM dilaksanakan Musdes kembali. Kemudian untuk ketahanan pangan 20% itu dari dana desa 180 juta sekian.
Kemudian masih untuk penanganan COVID ataupun di bidang kesehatan, kita menganggarkan 8% sesuai dengan Perpres, itu 72 juta sekian. Kemudian 3% untuk operasional pemerintah desa. Nah, sisanya ada 53% ini yang digunakan sesuai dengan prioritas dana desa untuk kegiatan-kegiatan lainnya di luar dengan perhitungan Perpres 104. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti kegiatan detailnya nanti dari bidang 1, 2, 3, dan 4 akan disampaikan oleh pelaksana kegiatan, yaitu nanti Bu Andang dan juga Pak Soleh. Karena untuk saat ini kita pelaksana kegiatan ada 2, karena ada beberapa yang sudah pensiun. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan dari tim perumus RKPDes. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila mana ada salah kata, salah ucap. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.